Bisa nggak ya tank kita bawa off-road? Nah, jadi di video kali ini kita bakal off-road kecil-kecilan pakai GWM Tank 500. Mobil Cina paling mahal yang sekarang dijual di Indonesia. Harganya 1 miliar rupiah. Orang-orang rame banget ngomongin tentang mobil satu ini yang ternyata memang 4x4 beneran, teman-teman. Jadi dia punya sasis body on frame 4x4, punya loker depan dan belakang, punya off-road mode. Dan kita kali ini bakal nyoba ini di sirkuit Pagedangan. Walaupun lagi mendung banget, agak gerimis. Insya Allah kita punya waktu yang cukup untuk nyobain 4x4-nya mobil ini, teman-teman. Singkat cerita, mobil ini 2000 cc hybrid. Jadi memang mobil ini ditujukan untuk para sultan ya, yang tinggal di daerah yang nggak ada dex-nya, nggak ada solar berkualitas bagusnya. Kenapa begitu? Karena mesinnya ini bisa minum Pertamax aja, teman-teman. Nah, sedangkan kompetitor lainnya yang di kelas ini yang 4x4 beneran, yang dijual di Indonesia mostly semuanya diesel dan butuh yang dex. Nah, mobil ini nggak butuh dex, Pertamax aja cukup, tapi dia 4x4 yang proper, punya loker depan belakang. Jadi mendingan langsung kita cobain yuk. Nah, sekarang kita sudah dalam mobil dan gue sudah engage 4 low nih di sini. Jadi harusnya sekarang kita sudah 4x4 yang paling low-nya, dan lumayan kerasa bedanya. Tapi gue belum engage loker depan belakang nih, teman-teman. Nah, kita bakal coba tanjakan yang di sini. Ban gue ini cuman ban aspal, jadi gue nggak punya banyak grip, makanya gue agak serem di sini. Tapi kita lihat. Gokil, naik loh, gue nggak pakai loker loh. Padahal tuh harusnya lumayan licin loh itu. Wih, gokil tanknya. Oke, kita sekarang coba untuk melewati obstacle yang turunan yang sebelah sini. Nah, jadi 4 low ini kan emang kegunaannya kan emang untuk yang low range banget ya. Kalau buat tanjakan turunan tuh paling kepake tuh 4 low. Mobil ini itu kalau dibilang gede sebenarnya nggak sebesar Land Cruiser yang full size. Mobil ini saingannya tuh Prado. Nah, kita coba turunan. Gue nggak pakai hill descent. Hill descent gue nanti dulu. Nah, kita beri satu. Seberapa low gear kah dia? Lumayan low gear. Nah, balik lagi. Jadi mobil ini itu antara Land Cruiser dan juga Fortuner. Jadi di antara itulah. Apakah saingannya Palisade? Sebenarnya sih nggak terlalu, karena Palisade itu kan bodinya monocoque, teman-teman. Sedangkan ini bodinya masih body sasis, frame on sasis. Jadi kayak Land Cruiser, kayak G-Class. Nah, mobil ini tuh masih di situ, teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba naik di tanjakan yang sama. Kita pengen lihat, coba deh. Ini sekarang gua agak sedikit susah nih track ini. Gua belum pakai lokernya. Wih, naik loh. Gue pikir gue butuh lokernya loh. Ternyata nggak butuh sama sekali. Gokil. Dan dia punya teknologi yang namanya tank turn. Jadi ini tinggal gue pencet yang ini. Terus enable cruising function. Jadi ada cruise control off-roadnya juga. Terus gue bisa tank turn. Dia akan ngerem ban yang dalam kanan sini. Jadi belokannya itu gue bisa lebih tajam. Nah, ini harusnya ban dalam kanan sini kerem nih. Nah, ini namanya disebut dengan tank turn. Nah, tuh, terasa tuh. Oke. Dia ada cruise controlnya untuk off-road, khusus untuk off-road. Kita coba turun sekarang. Apakah dia ngerem? Ya, dia ngerem banget. Dia ngerem banget, teman-teman. Wih, gokil juga. Oke. Kita matiin. Jadi sekarang kita coba off-road yang manual aja. Kita coba tanyakan sebelah situ ya. Gue paling sedikit kaget sih ini karena ban gue ini ban biasa ya. Harusnya dia nggak banyak grip, harusnya dia selip, cuman ternyata dia bisa. Oke, ini tanjakan yang lebih terjal lagi. Wah, naik loh. Gokil. Naik loh. Gue nggak pakai nggak pakai loker loh, ini depan belakang naik terus dari tadi. Ajaib. Oke, sekarang kita mau cobain track yang sebelah situ.
Kita turun lagi. Wow, miring. Miring sekali. Oke, sekarang gue mau naik ke sana ya. Kita coba naik ke sana, guys. Mesinnya itu 2000 cc hybrid, teman-teman. Nah, kalau dari pengalaman gue beberapa hari pakai ini, memang torsinya tidak seinstan kalau misalkan diesel lah ya. Tapi sebenarnya lebih dari cukup. Dan terbukti di sini nih, teman-teman. Karena gua off-road itu tenaganya cukup banget loh. Ya, dan gua nggak pakai locker sama sekali loh ini. Jadi gardan belakangnya dia masih solid, gardan depannya dia sudah independen, teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini layarnya itu dia punya yang modelan kayak apa ya? Kayak Defender, kayak Cruiser baru yang ada kamera 360-nya. Terus jadi kalian bisa ngeliat di bawah itu kiri kanan apa aja medannya itu bisa terlihat semua di sini. Kita putar balik. Ini agak susah dan agak patah. Dan mobil ini ya karena agak gede, jadi sebenarnya dalamannya itu lumayan lega, teman-teman. Bisa bertujuh. Wih, gampang banget mobil ini. Hah, gampang banget. Oke. Kalau ngomongin suspensi, ya mobil ini harganya 1 miliar kan. Tapi suspensinya menurut gua bisa lebih baik sih. Sebenarnya ekspektasinya adalah mobil ini itu lebih lembut lah ya dari ini. Jadi kalau misalkan kalian punya tank, mungkin memang suspensi harus langsung di-upgrade sih. Ini yang nyobain untuk artikulasinya nih. Nah, ini biasanya agak kesusahan nih kok di sini. Tapi kita lihat kayak gimana. Harganya cukup atau enggak, suspensinya main atau enggak. Wih. Nggak ada yang mentok dari tadi gua. Tuh. Tenaganya cukup banget mobil ini. Wow, gokil loh. Gue tidak menyangka mobil ini bisa seenak itu untuk off-road. Tenaganya cukup banget. Gua nggak mau masuk-masuk ke lumpur karena takut kepatar, sedangkan gue sendiri di sini. Jadi kita cari yang masih agak kering-kering aja lah ya. Mobil ini apa namanya, hill descent controlnya oke banget. Gue turun kecepatannya cuma 4 km per jam tuh, sama dia tetap direm. Gue penasaran, kita coba ya naik. Tapi kita rem di tengah, kita berhenti. Apakah dia akan butuh locker untuk naik? Kita rem di sini. Karena ada auto hold, jadi dia bisa ngerem. Enggak loh. Gue sama sekali nggak slip tuh dari tadi. Padahal gue pakai ban biasa loh. Bukan ban AT, bahkan ini ban HT. Jadi memang traksinya oke mobil ini. Wow, gokil. Hujan ternyata makin deras guys, jadi kita harus keluar. Dan ini keluarnya melewati sedikit kubangan lumpur, sedikit aja. Ini gue lagi pakai locker belakang. Tapi jujur dari tadi sih gue kayak nggak butuh locker belakang karena traksinya bagus banget mobil ini. Mobil ini kan harganya 1 miliar. Sebenarnya terasa nggak sih mewahnya? Wah, kalau kemarin teman gue yang pakai Fortuner dia bilang ini mobil terasa mewah. Salah satu yang bisa kalian rasakan mewahnya itu adalah ya selain bahannya yang kulit dan sebagainya, itu adalah kekedapan. Gua surprisingly kaget mobil ini kekedapannya bagus. Ini sekarang lagi hujan lumayan deras nih, ya kan? Lagi hujan lumayan deras. Tapi gue masih bisa ngevlog nih. Ini kalau misalkan mobil yang kekedapannya nggak bagus nih udah kayak hujan di seng aja nih, ratak gitu. Tapi ini kekedapannya bagus. Audionya oke, audionya cukup oke. Namun memang kayak tadi nih, mobil ini sensornya kan ada ya lane keeping assist, ADAS, emergency lane keeping dan sebagainya. Itu terkadang terlalu sensitif dan agak annoying warningnya gitu. Jadi kalau misalkan gue bandingin sama BMW itu juga ada yang namanya lane keeping kan. Kalau misalkan gue lagi jalan keluar jalur gitu, nah kalau di mobil ini dia langsung kan dinding gitu. Kalau di BMW pengaplikasiannya agak berbeda. Di pengaplikasiannya adalah setirnya akan getar. Nah, ini nggak ada apa-apa nih, setirnya akan getar gitu, ngasih tahu kalau gua harus balik lagi ke jalur gua. Nah, jadi perbedaannya di situ tuh. Jadi sistemnya sama, cuma pengaplikasiannya yang agak berbeda. Kemudian di mobil ini ya ada yang namanya wading sensitivity. Jadi kalau kalian lihat di sebelah situ kan ada air ya.
Nah, ini kita bisa ngetes salah satu fitur. Jadi di sini dia punya yang namanya off-road mode. Nah, kita bisa ke wading detection. Jadi dia bisa tahu nih, ada air apa enggak di bawah situ. Ini kita coba masuk ke air ya. Nah, tuh. Langsung ketahuan kan? Jadi ini dia langsung tahu tuh airnya seberapa, ya kan, di bawah sini. Jadi kalau saya coba Rif buka pintu. Tuh, ada air kan Rif, segitu Rif. Nah, kalau dibuka pintunya sensornya mati karena sensornya ada di spion. Jadi lo harus tutup spionnya. Nanti di sini ada lagi, ketemu lagi tuh. Jadi kira-kira segini ya Rif ya? Ya kan? Dan mobil ini guys, itu memang ground clearance-nya cukup tinggi. Nah, ini makin dalam lagi nih. Tuh, ya kan? Ini makin dalam lagi nih. Water level slightly high. Jadi emang ada fiturnya yang cukup kepake ya. Warnanya langsung nyala. Jadi kalian bisa lihat ya di sini kira-kira di bawah ya seban tipis lah ya. Lumayan kepake kan fitur ini, wading detection. Gimana kalau di jalan raya? Nah, mobil ini kalau di jalan raya kedepannya bagus, seperti gue bilang. Kedepannya bagus, audionya bagus, nyetirnya enak, iya kan? Kalau nyetir tuh enak banget, bener-bener oke deh mobil ini. Nah, tapi memang suspensi. Nah, suspensinya menurut gua mobil ini kayaknya bisa lebih enak deh. Bagusnya adalah mobil ini tuh suspensinya konvensional. Jadi per dan suspensi shock breaker aja. Jadi harusnya kalau misalkan mau upgrade ya itu gampang. Dan itu juga menjadi kelebihan. Suspensi yang simple ini ya, yang konvensional ini itu biasanya lebih reliable, teman-teman. Kalau misalkan pakai air suspension itu pasti ada umurnya. Dulu Lexus gua itu ada umurnya. Mungkin setiap 5 tahun, 7 tahun harus ganti. Dan sekalinya ganti suspensi lumayan. Nah, jadi ini dengan konvensional suspensi ya itu justru punya kelebihannya itu ya dia low maintenance, teman-teman. Kalau ditanya mobil ini limbung apa enggak, karena suspensinya yang cukup kaku lah ya. Jadi mobil ini tuh nggak limbung ya. Jadi mobil ini ketika dibelokin kayak gini dia nggak yang limbung ngebuang banget ke sana tuh enggak. Jadi emang mobil ini plus minus lah ya suspensinya. Kalau diajak belok gitu dia nggak limbung. Cuman emang kalau ngelewatin jalanan yang kurang rata dia cukup terasa. Mobil ini kan kompetitornya adalah diesel. Jadi salah satu poin perbandingan pasti adalah seberapa irit sih gitu. Mobil ini kan minumnya memang Pertamax, tapi Pertamax itu biasanya mobil bensin itu relatif lebih boros dibandingkan dengan yang diesel. Nah, bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Apakah beneran seirit itu? Nah, mobil ini kan hybrid, 2000 cc lagi. Dan poin utamanya adalah mobil ini nggak perlu minum Dex, sehingga kalau di daerah yang nggak ada Dex, mobil ini aman, karena Pertamax saja bisa. Nah, seberapa irit atau seberapa boros? Kalau dalkot aja, dari kemarin gue coba dapat tuh sekitar 17, 18 lah ya. Which is untuk mobil segede ini, itu udah oke banget. Gue pernah punya Lexus 570, ya kan? Lexus 570 itu kalau misalkan dalkot, itu pasti 1.5 bensinnya, bukan yang solar. Apakah solarnya, yaitu Land Cruiser 200, lebih irit? Nggak juga sebenarnya. Jadi Land Cruiser tuh kalau yang diesel sebenarnya irit ya nggak beda jauh lah ya sama yang bensin borosnya. Jadi ini sebenarnya sweet spot juga sih mobil ini, mobil 1M 4x4 full, ya kan, rocker depan belakang, tapi cukup minum Pertamax aja. Nah, ini buat kalian yang tinggal di daerah, mobil ini sebenarnya punya value proposition yang sangat menarik. Kalau ngomongin soal entertainment dan sebagainya, mobil ini bagus. Ngomongin soal ADAS-nya, oke, mobil ini cukup oke, bukan yang terbaik tapi cukup oke. Dia ADAS-nya ada, lane keeping-nya ada. Cuman tadi itu agak terlalu sensitif aja. Overall mobil ini oke apa enggak? Gue suka. Apalagi dari outernya. Dari luar mobil ini tuh keren banget. Kalau kalian ingat ada Dodge Ram, ada Lincoln, ya kan? Mobil-mobil Amerika yang super gede itu, mobil ini bisa terlihat sangat-sangat terinspirasi dari mobil tersebut, teman-teman. Sebenarnya kalau dalam kota di Jakarta ukurannya tidak sebesar itu, jadi tidak sebesar Land Cruiser full size yang 300 ataupun 200. Jadi masih cukup aman lah. Kemarin gue pakai macet-macetan di Cirende, masih cukup aman sebenarnya. Karena udah ada kamera 360, jadi visibility yang cukup terbatas terbantu dengan adanya kamera tersebut, teman-teman. Pertanyaannya, mending mana sama kompetitornya? Balik lagi, tergantung kebutuhan masing-masing dan di mana kalian pakainya.
Mungkin kalau dalam kota aja lah ya, pesaingnya banyak nih. Ada yang suspensinya juga lebih enak, dan ya body on frame agak susah ngalahin yang namanya body-body monocoque. Tapi kalau udah ngomongin soal off-road, ini pesaingnya jarang nih. Body on frame 4x4, ada low, ada locker depan dan belakang, hanya di harga 1 miliar aja. Yang lainnya nggak ada tuh di harga segitu. Kalau menurut kalian, gimana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye.